Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ruang virtual di Doa Sabtu pagi. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk mohon pimpinan dan tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah tuntun kami semua. Engkau telah berikan kepada kami sampai saat ini ya Tuhan, kesehatan dan kesempatan untuk kami boleh memuji dan memuliakan Nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama dengan jemaat di GKJ Ebenezer yang lainnya Tuhan, bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa Sabtu pagi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sedia memimpin, kiranya Engkau sedia menurunkan kuasa Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami semua ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan baca firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita mungkin familiar ya dengan ini. Akan saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat teks firman Tuhan dalam kitab Yeremia ini, memang secara khusus firman Tuhan ini ditujukan kepada bangsa Israel yang pada saat itu di dalam penjajahan. Bagaimana Tuhan menjanjikan kepada mereka untuk lepas dari pembuangan. Pada saat itu umat Tuhan di dalam pembuangan mengalami kehidupan yang sangat-sangat susah, sangat-sangat sulit. Mereka sebagai budak, sebagai pekerja rodi, dan menjadi tawanan, di mana Bapak tahu sendiri, tawanan, hak-hak mereka hilang, menjadi pekerja rodi, di mana semuanya sudah diatur. Kebebasan mereka, kemerdekaan mereka hilang. Kondisi sangat memprihatinkan pada saat itu, bahkan boleh dikatakan sangat memilukan. Nah, dalam kondisi seperti itulah Tuhan memberikan suatu janji. Sebagai umat pilihannya, kelak hidup mereka akan diberkati. Meskipun dalam keadaan tertekan dan sengsara, Tuhan memperhatikan umatnya di pembuangan. Allah mengizinkan semuanya itu terjadi adalah sebagai proses. Mereka jadi budak dari bangsa lain, mereka jauh dari tanah airnya, mereka di pembuangan, itu adalah proses. Satu hal yang dijadikan Tuhan yaitu masa depan yang penuh harapan, di mana mereka akan bebas dari tawanan, mereka tidak akan lagi dikekang, mereka tidak akan jadi budak, mereka akan hidup merdeka dan menikmati berkat Tuhan. Nah, dalam kondisi yang demikian ini, maka Tuhan memperhatikan bahwa ada peningkatan hidup. Jadi ada peningkatan hidup dari bangsa Israel. Selain kualitas kehidupan mereka, baik secara jasmani dan rohani yang meningkat, tetapi juga berkat-berkat dan janji-janji Tuhan yang semakin nyata di dalam bangsa ini. Seperti Allah juga memberikan janji dan jaminan masa depan yang penuh harapan ini kepada umat pilihannya, bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi umat pilihannya. Kita sebagai umat Tuhan atau orang percaya yang hidup di zaman ini juga mendapatkan janji itu. Bagi kita, Tuhan telah memberikan satu rancangan, janji dan karya penyelamatan yang telah melepaskan kita dari perbudakan dosa,
Dengan demikian, kehidupan kita telah dan sedang ditata serta terus mengalami masa depan yang penuh harapan. Berkaitan dengan pandemi COVID-19 saat ini, Tuhan pun mempunyai suatu rencana bagi kita umatnya. Seperti bangsa Israel yang diberikan penderitaan pada zaman penjajahan. Begitu juga kita dikasih penderitaan oleh Tuhan dengan banyaknya aturan yang mengekang kebebasan kita di tengah pandemi saat ini. Sering umat Tuhan minta pada Tuhan sesuatu yang instan. Mungkin karena kita sudah kebiasaan makan yang instan ya sekarang ya, ada mie instan, makanan instan gitu. Jadi minta Tuhan itu juga sesuatu yang instan. Yaitu apa? Mohon pandemi ini segera berakhir. Mohon segera dapat obatnya. Sehingga tidak berlama-lama. Semua orang juga mau gitu. Tapi kita lupa bahwa Tuhan itu memberikan proses. Tuhan punya rencana. Apa yang kita rencanakan Tuhan untuk kehidupan kita? Tuhan punya satu hal. Tuhan memberikan kepada kita nanti adalah masa depan yang bahagia. Kita lihat di dalam kitab Korintus, 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Allah menyatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena Ia tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kepada kita satu ujian atau proses. Tuhan sudah menakar, Tuhan sudah menghitung kekuatan kita, bahwa kita bisa dan mampu. Jadi tidak perlu minta yang instan, jalani. Yang pasti, yakinlah bahwa Allah merencanakan yang terbaik bagi umatnya. Dia tidak pernah memberikan pencobaan yang tidak mampu kita tanggung. Dan Dia pasti merencanakan yang terbaik bagi kita. Tergantung pada kita menerima atau tidak. Bersandarlah pada Tuhan. Dia yang memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk menanggung segalanya. Dia sanggup mengubah yang miskin menjadi kaya. Dia bisa mengangkat orang-orang yang rendah ke kedudukan yang tinggi. Bahkan menempatkan mereka yang tidak terpandang menjadi pada posisi yang sentral. Ingat Yusuf, dari seorang budak menjadi seorang penguasa. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, masa depan yang penuh harapan bukan hanya soal jasmani, melainkan juga hal-hal yang rohani. Masa depan yang penuh harapan selalu tersedia bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dengan syarat kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Kita bersedia diproses oleh Tuhan, dan kita juga harus memahami cara kerja Tuhan atas keseluruhan hidup kita. Amin. Ya, kita akan menutup dalam doa. Ialah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Karena kami semua tahu bahwa Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Engkau tahu yang terutama bagi kami ya Tuhan. Engkau telah menyediakan masa depan yang indah bagi kami ya Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu bergantung kepada-Mu.
Ajar kami untuk selalu kuat di dalam nama ya Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kemampuan, sehingga kami mampu menjalani proses yang telah Engkau tentukan bagi kami semua Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan seluruhnya dalam tangan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kini tiba saatnya bagi kita untuk menyampaikan doa syafaat yang diakhiri doa Bapa kami. Namun sebelum kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami, diberikan kesempatan bagi jemaat untuk dapat menyampaikan doa-doa pribadi. Mari kita berdoa.
Bapa kami di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, dan atas segala berkat yang Engkau curahkan di sepanjang kehidupan kami. Kembali kami ada saat ini berkat kemurahan Tuhan. Dan di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, di acara doa Sabtu pagi, perkenankanlah kami menyampaikan doa syafaat kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit, baik di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk orang tua kami, Ibu Kusnandia Bejo Prawoto, Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Bapak Sunarto, Ibu Sunarsi Mulyo Sutarjo, Ibu Samirah Sadiman, Bapak Gatot Saharjo, Ibu Gatot Raharjo, Ibu Sukarti, Ibu Syih Murwani Rahayu Budi Sukamto, Bapak Harno Hadi, Ibu Amirah Jumadiono, Bapak Pitoyo, Ibu Puji Astuti Sudono, Bapak Sudono, Bapak Aceh Mujiono, Bapak Esparmun. Kiranya Tuhan berkenan untuk melawat mereka satu persatu, dan jamahlah mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan berkat kesembuhan atas segala penyakit yang sedang dialami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, baik yang sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan. Kami berdoa untuk Saudari Sri Hesti Indrawati, Ibu Rini Larasati, Ibu Diana Krisnandari Marunduri, Ibu Naomi Iskak, Bapak Sabto Raharjo Tarmuji, Ananda Natania Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, Bapak Subarno, Ibu Yunian Rosa Lestari, Saudari Lutania, Bapak Edi Toto, Ibu Meni, Ibu Tuti Aryani. Kami juga mendoakan bagi keluarga jemaat yang juga sedang mengalami sakit maupun dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Saudara Joko Sulistiono di Solo, Ibu In Paulus di Yogyakarta, Ibu Raminten di Kebumen, Bapak Syor Sihite di rumah, Bapak Kalam di Kediri, Bapak Taslim Dwijo Taryono, dan Ibu Suyatni di Boyolali, Bapak Hartoyo, Ibu Endah Hayuni Wulandari. Kami mengimani bahwa jamahan Tuhan dan kasih setia-Mu memberikan kesembuhan dan kemulihan yang sempurna bagi mereka. Berkati juga keluarga yang merawat mereka ya Tuhan, agar kiranya diberikan kesabaran dalam mendukung saudara-saudara kami ini dalam sakit sampai dengan proses kesembuhannya. Kami juga mendoakan bagi jemaat Adi Wispo agar tetap selalu semangat dan bersuka cita memuliakan Tuhan, menjalani hari demi hari dengan selalu mengingat dan mengandalkan Tuhan dengan segala keterbatasannya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan dan memulai usaha baru di tengah masa pandemi yang serba sulit ini ya Tuhan. Kami mengimani urapan dan juga penyertaan Tuhan mampu memberikan kelancaran dan kemudahan bagi mereka. Begitu juga bagi teman-teman kami yang sedang dalam masa penantian akan buah hati. Kiranya Tuhan juga mengurapi dan menjamah mereka, sehingga penantian mereka akan berbuah indah pada waktunya. Bagi anak-anak kami yang tengah berjuang menjalani kegiatan belajar secara online ya Tuhan, mampukan mereka untuk dapat beradaptasi dengan baik, sehingga anak-anak kami tidak melewatkan masa-masa belajarnya. Mampukan juga kami orang tua untuk selalu mendukung dan juga mendampingi dalam proses belajar anak-anak kami ya Tuhan, sehingga mereka beroleh kekuatan dan juga dorongan untuk dapat menjalani
kegiatan belajarnya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa bagi para pelayan dan juga hamba Tuhan, bagi pendeta, majelis, dan juga pengurus dan pegawai gereja. Kami memohon bimbingan Tuhan agar mereka diberikan kekuatan, kesehatan, dan diberikan hikmat kebijaksanaan agar dapat mengelola gereja GKJ Ebenezer ini dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan Tuhan. Tidak lupa kami berdoa bagi panitia kegiatan Paskah dan Pentakosta yang sedang menjalankan tugasnya, Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan bimbingan dan penyertaan Tuhan atas segala upaya dan usaha dalam kelancaran kegiatan ini. Kami juga berdoa bagi korban bencana alam yang terjadi di awal 2021 ini, ya Tuhan. Ada gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan erupsi gunung berapi. Kiranya Tuhan berkenan memberikan pertolongan dan penghiburan bagi mereka. Kami berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami pergumulan sehingga menjauhkan diri dari persekutuan. Kiranya Engkau berkenan untuk menghibur dan memberikan arahan agar mereka bisa mengatasi pergumulan tersebut dan kembali bersekutu kembali dengan kami. Kami berdoa bagi gereja-gereja yang sedang mengalami proses perizinan dan pembangunan, bagi GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia. Kiranya Tuhan berkenan melancarkan proses dan usaha untuk menerbitkan perizinan maupun pembangunannya. Kami berdoa bagi tenaga medis, sukarelawan, juga korban pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan terus menguatkan dan memberikan penghiburan yang sejati bagi mereka. Kami berdoa bagi jemaat yang terdampak wabah COVID-19 sehingga mengalami kesulitan ekonomi dan pekerjaan. Kiranya Tuhan boleh melawat mereka dan memberikan kekuatan untuk bisa bertahan melewati masa-masa sulit ini. Demikian juga untuk upaya pemberian vaksin COVID-19, khususnya di Indonesia ini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kelancaran dan juga kesadaran bagi setiap orang akan pentingnya mendapatkan vaksin dan tidak terbawa pemberitaan negatif mengenai vaksinasi. Dan juga upaya untuk memerangi pandemi COVID-19 ini, berkatilah para ilmuwan yang berusaha mengembangkan formula maupun obat yang dapat menghentikan maupun memberikan kekebalan tubuh atas pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk seluruh jajaran penyelenggara pemerintahan Indonesia ini, ya Tuhan, dari pemimpin hingga stafnya. Berikanlah hikmat dan kebijaksanaan sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dapat dengan sebaik-baiknya dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, perkenankanlah kami untuk memanjatkan doa-doa pribadi kami. Tuhan, demikianlah doa dan permohonan kami. Ampunilah kami apabila di dalam doa dan permohonan kami terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan mengabulkan doa kami seturut dengan kemurahan Tuhan.
Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.